Media sosial jurnalis warga. Media warga. Media lokal untuk Indonesia. Forum Silaturahmi Sunda Sadunya, gelar sarasehan di Taman Wisata Batu Ampar terkait permasalahan status tanah adat. Kabar media warga, puluhan penggiat budaya Sunda se-Jawa Barat, Banten dan Bali yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Sunda Sadunya, menggelar acara sarasehan di area Taman Wisata Batu Ampar. Kampung Tegal Munding, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Ketua Forum Silaturahmi Sunda Sadunya, Dr. Andes Haji Anton Carlian MPKN, lebih akrab disapa Aba Anton mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya memperjuangkan hak-hak tanah adat. Dikatakan Aba Anton, sejauh ini masyarakat adat yang notabene sudah mempunyai tanah adat sejak zaman nenek moyang dulu, tetapi pada masa sekarang ini, masih sulit untuk mendapatkan haknya. Untuk itu lanjut Aba Anton, dirinya selaku penggiat budaya bersama masyarakat kelompok adat se-Jawa Barat, Banten dan Bali, akan berembuk untuk memecahkan masalah yaitu bagaimana agar masyarakat adat mendapat haknya di tanah sendiri, jangan sampai menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Saya minta doa dari semuanya agar ada jalan keluar yang terbaik mengenai permasalahan hak tanah adat ini, baik secara hukum, tradisi ataupun secara administrasi negara, tandas Aba Anton. Menurut keterangan Aba Anton, sejauh ini para penggiat budaya dan masyarakat adat sudah berupaya mendapatkan hak, namun kelemahannya kurang bersinergi antara satu sama lainnya. Alhamdulillah untuk sekarang ini sudah terjalin sinergitas antara masyarakat adat, aktivis agraria dan ahli hukum serta unsur pemerintah, ujar Aba Anton. Adapun langkah awal yang dilakukan saat ini kata Aba Anton, yaitu menginventarisir dulu masalah dan melengkapi kelengkapan data, nantinya akan diberikan rekomendasi yang ditandatangani oleh masyarakat adat yang ada di Jawa Barat dan Banten. Saya berharap agar pemerintah bisa bersinergi. Karena sekarang ini banyak sekali tanah-tanah yang kurang produktif dan tidak bertuan. Agar lebih produktif lagi dan juga status kepemilikannya lebih jelas pungkasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Abah Anton Carlian, mantan Kapolda Jabar. Sekarang alhamdulillah jadi penggiat budaya di Jawa Barat dan Nusantara. Kebetulan pada hari ini tanggal 7 Maret hari Kamis 2024 akan mengadakan kegiatan munggahan sekaligus saresehan masalah tanah adat di Jawa Barat dan Nusantara. Kenapa mengambil judul tersebut? Karena sekarang justru masyarakat adat yang notabene sudah punya tanah sejak zaman dahulu, sejak zaman nenek moyang, malah sekarang ini sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Padahal berdasarkan sejarah, pertama kali kepemilikan tanah di Nusantara itu tanah adat. Baru setelah itu ada egendom, baru ada girik, tanah garapan, baru sekarang sertifikat. Nah justru sekarang masyarakat adat yang notabene dari dulu mempunyai haknya, untuk mendapatkan haknya aja sulitnya setengah mati. Nah makanya dari itu saya sebagai penggiat budaya bersama kelompok masyarakat adat di Jawa Barat dan Banten, yaitu antara lain Kampung Naga, Kampung Duku, Kampung Kute, Kampung Pulo, Baduy, dan lain-lain, Mahmud, ingin berembuk, ingin saresehan, ingin sawala untuk memecahkan bagaimana agar hak adat ini bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. Jangan sampai hari ini ada tanah adat tetapi ternyata menjadi tuan asing di rumah sendiri. Minta doa dari semuanya, mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik, baik secara hukum, secara tradisi maupun secara administrasi negara. Itu tujuannya. Tadi dijelaskan, salah satunya mana itu tanah yang jadi bermasalah? Banyak sekali. Misalkan
Sukapura. Sukapura kalau di dalam peta itu hampir seluruh Tasikmalaya, bahkan ada yang sampai ke Bandung. Kampung Adat Naga itu dulu itu Kampung Adat Naga itu ya timbang Anten, tapi sekarang Kampung Adat Naga hanya memiliki 10 hektar. Nah ini kan sangat ironis sekali. Nah makanya nanti akan kita kumpulkan tentu saja berdasarkan administratif yang lengkap sesuai dengan peraturan hari ini. Sebetulnya sudah sangat sering, tetapi kelemahan dari rekan-rekan yang lalu tidak sinergi. Nah kebetulan kita sekarang kan sinergi. Ada masyarakat adat, ada aktivis agraria, kemudian ada dari unsur pemerintah, dan ada juga dari ahli hukum. Sehingga di sini semuanya ini bersinergi. Nah, media mungkin nanti akan ya mensosialisasikan, ya mungkin memberitakan keluar bagaimana kesulitannya. Ahli hukum akan merumuskan rekomendasi. Nah, kemudian aktivis juga mungkin akan berbicara, mengadakan seminar yang lebih lanjut. Masyarakat adat ya tentu saja harus kompak, karena ini tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi kalau yang paling dekat ini dari budaya sendiri, ini langkah apa yang akan dilakukan, Pak? Sekarang menginventarisir dulu masalah. Nanti setelah menginventarisir masalah, bagaimana kelengkapan data. Setelah itu kita insya Allah akan memberikan rekomendasi yang ditandatangani oleh seluruh masyarakat adat yang ada di Jawa Barat dengan Banten. Kita tidak luas dulu, Jawa Barat aja dulu dengan Banten itu. Dan nanti mungkin akan ditunjuk siapa mungkin yang menjadi puunnya, tetua adat dari seluruh masyarakat adat yang ada di Jawa Barat dan Banten. Mungkin ini untuk pemerintah sendiri, Pak? Dari pemerintah sendiri agar sinergi kerjasama gitu kan. Ya justru sekarang ini kan banyak sekali tanah-tanah yang tidak produktif, tanah-tanah yang tidak bertuan. Nah ini kan harus kita produktifkan, harus kita berdayakan, ya termasuk status kepemilikannya gitu. Tim kesenian ini ya dari daerah sini sendiri, yang di bawah asuhan Lintas Budaya Nusantara dan Sunda Sabuana, yaitu Degung Panglipur. Nah Panglipur ini pun juga bukan hanya Degung, bahkan silat. Maaf saja, salah satu yang memperjuangkan agar silat ini menjadi warisan tak benda di dunia adalah perguruan silat Panglipur. Nah, jadi di sini nanti ada kacapi suling, ada degung, ada ketuk tilu, ada tari dan lain-lain. Kita pun juga ya ini hanya sekedar ya salah satu upaya untuk pelestarian seni. Tapi sesungguhnya puncak dari budaya itu bukan hanya seni, tapi justru puncak budaya itu apa? Aksara. Makanya di sana tuh ada aksara tuh, nanti dilihat. Karena dengan aksara kita bisa menulis, kita bisa mengkisahkan, kita bisa membuat sejarah. Banyak suku di Indonesia hampir 1100, tapi mohon maaf, yang punya huruf, yang punya aksara tidak sampai 20, Pak. Kalau menurut Abah sendiri saat ini budaya gimana tuh, Pak? Budaya alhamdulillah sekarang sudah mulai menggeliat, sehingga saya lihat banyak ya penggiat-penggiat budaya, aktivis-aktivis budaya dari anak-anak muda. Namun tetap perlu didorong oleh orang tua, karena kalau hanya anak muda saja tidak dibimbing oleh orang tua, ya nanti akan mungkin kurang maksimal lah gitu kan. Jadi tetap harus sinergi, yang tua membimbing yang muda juga menghargai yang tua, seperti amanat Galunggung. Hananguni hana mangke, tanah nanguni tanah mangke. Mau aya ayeuna lamun eueuh baheula. Makanya jelema-jelema ayeuna kudu ngahargaan kolot-kolot baheula oge peristiwa-peristiwa anu baheula. Di mana kolot-kolot urang baheula tos berjasa ngajadikeun urang ayeuna subur makmur loh jinawi. Eta biasa. Kalau yang hadir saat ini dari mana saja kira-kira, Pak? Ini dari Jawa Barat, Banten, bahkan Bali. Ada dari Bali. Karena yang namanya Sunda itu ada Sunda besar, Sunda kecil. Termasuk yang dari Bali. Mana yang dari Bali ada gak? Ide. Nah, ini dari Bali juga hadir. Jadi ada dari Bali, dari Jawa Barat, dan dari Banten. Tuh. Ini masyarakat adat dengan ya
keraton-keraton zaman dulu lah. Ada Cirebon, ada Sumedang, nanti ada Banten juga. Seperti ini dari Bali sendiri gimana nih untuk kota Tasikmalaya? Ya, pan ada pepatah ya, mulang ka awa, mulang ka jati, mulang ka indung, mulang ka asa, mulang ka sajatina. Ini dari Bali tapi orang Sunda abdi asli. Jadi bukan bisa Sunda, saya orang Sunda asli. Orang Sunda asli diajar di Bali dan tersi di Bali gitu. Jadi mulang jati deui ka dieu. Dan untuk kita semua orang-orang budayawan melihat Abah seperti ini mendukung gitu. Kembali ke ajaran leluhur kan. Ke Jakarta dulu, dari Jakarta ke Bogor, ketemu sama Mama Mukawali, bareng-bareng. Mukawali. Mama Dari Mukawali. Gadok, Mama Gadok. Kata Abah Anton, yaitu menginventarisir dulu masalah dan melengkapi kelengkapan data, nantinya akan diberikan rekomendasi yang ditandatangani oleh masyarakat adat yang ada di Jawa Barat dan Banten. Saya berharap agar pemerintah bisa bersinergi, karena sekarang ini banyak sekali tanah-tanah yang kurang produktif dan tidak bertuan. Agar lebih produktif lagi dan juga status kepemilikannya lebih jelas, pungkasnya Abah Anton. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Cevi Firman, Media Warga mengabarkan. Iya, masalah tanah itu wilayah sangat seksi dan Gus, sangat seksi, apalagi oleh masyarakat budaya tokoh adat yang banyak mempermasalahkan tanah adat Sukapura, karena wilayah Tasikmalaya itu khususnya Sukapura itu banyak bertanya. Makanya mohon pencerahannya apa yang disebut tanah adat Sukapura atau apalah itu yang menjadi sentralnya. Karena tunggak, karena catang, karena tunggak, karena catang. Pakai hebe jaya dibuat, pakai gawe kerta bener, pakai gawe kerta. Kalau gue nggak itu menghubung Sukapura nggak ada orang, Sukapura mangku galuh kerajaan Melati. Tadi nyobi hubung kakasundaan anu ayatina amanat galuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Waike sebagai Raja Agung Sumedang Larang, atur nuhun, beliau dengan saya beraktivitas di kebudayaan sejak tahun 2009 ya, waktu Kapolri Riangan. Salam Waiki, mari ngabita ngusulkeun Sumedang kena aya artefak inovasi. Alhamdulillah akhirnya atas kawinan nanti menuju Kapolri Priangan untuk kaduana ayat tamu agung di Cirebon Pangeran Praraja Muhammad Nusantara turun karena kasumpinganana ya dua artefak, dua peninggalan sejarah yang memang ada di Jawa Barat, yaitu Kesultanan Cirebon sareng Kerajaan Sumedang Larang. Oke, aya kasepuhan dia panginten langki nu terang di Bogor penjadi gudang Pajajaran Mama Mukawali. Alhamdulillah Yuswana nembe
84 tahun ya, Mama. 84 tahun. Kang Agustiana sebagai aktivis di dalam lingkungan hidup. Beliau hadir, punten. Kemudian Ibu Ratu Sumedang, punten. Tadi udah cari kasebat, oke dia. Atur nuhun karena fasilitasnya Tipa Hitan Ruslan sebagai direktur Batu Mampar. Kenapa kita memilih permasalahan status tanah adat? Pribadi ngobrol sama Kang Agus bahwa tanah adat itu adalah tanah yang pertama kali ada di Nusantara. Status hak kepemilikannya. Tetapi saat ini untuk memperjuangkannya sulitnya setengah mati. Yang seharusnya harus ada di nomor 1. Bahkan sekarang ada lembaga-lembaga tertentu yang menguasai, tapi seolah-olah itu ya, menjadi penguasa, padahal itu bukan haknya. Jauh lebih hebat daripada tanah adat. Setelah ingin berjuang memperjuangkan hak-hak tanah adat, ya insya Allah kita biasa hobi, tapi ada hal yang paling penting. Justru dari sini kita berharap adanya rekomendasi dari hasil ya rapat atau saresehan ini. Bahkan yang sudah siap untuk menjadi tuan rumah adalah dari Sumedang Larang ya Pak Iki. Nanti justru saya tidak ingin hanya kumpul-kumpul saja, tapi harus goal, harus berhasil. Kalau cuma kumpul-kumpul saja, buat apa? Nah, kenapa dulu tidak berhasil? Karena tidak sinergi. Ada aktivis agraris dan lingkungan hidup, kemudian ada budayawan, ada keraton, ada juga masyarakat adat. Justru kalau dan juga ada media. Makasih juga media ini. Mudah-mudahan dari sini nanti akan terbentuk Dewan Agraria, dan juga nanti kita juga harus menunjuk salah satu perwakilan daripada masyarakat adat dan kesultanan yang mungkin pun adat Jawa Barat Banten lah, yang ditandatangani oleh seluruh ya masyarakat adat dan kesultanan. Kapan seorang guru kompak bersatu, al-ittihadu kuwatu, kekuatan ada di dalam kebersamaan. Masyarakat adat kesultanan saja tidak akan kuat kalau tidak didorong oleh para aktivis. Tanya aja aktivis ya, aktivis agraria. Muma, ayo kampus, urang teh tinggal geus maghrib, kira teh urang manfaat. Mudah-mudahan urang sadayana biasa manfaat kanggo masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat adat dan kesultanan. Justru dari sinilah kita mulai. Langkah kecil di Galunggung bisa menjadi langkah besar di Jawa Barat, bahkan di Nusantara. Dan hak kepemilikan, karena itu dolim. Bayangkan aja, negara sudah API, kemarin negara belum pernah membuat lembaga di bidang agraria. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok Agraria, negara menguasai tanah, beda negara, menguasai tanah negara, dikelola, dikuasai untuk diberikan kepada rakyatnya. Tapi kalau tanah adat itu dikembalikan dan dikukuhkan kembali kepada pemegang haknya. Tanah adat itu bukan tanah sertifikat kepemilikan. Nah, aku untuk lebih jauhnya supaya lebih paham, lebih jelas lagi untuk mengetahui dan menyadarkan dan mengingatkan sekaligus ya, teman-teman. Saya ingin menjelaskan dulu sejarah riwayat pertanahan di Indonesia. Jadi tanah menjadi pertama adalah kalau sebelum zaman feodal, sebelum ada komunitas adat, kerajaan,
Itu tanah ini siapapun milik perburuan. Siapa yang berburu mau memanfaatkan menguasai tanah, dia pemiliknya. Tapi setelah ada komunitas adat, komunitas kerajaan, jabat legalisme maksudnya, kerajaan. Yang kedua milik kabuyutan atau masyarakat adat. Ya. Ada kadang masyarakat adat juga yang oleh kerajaan diberikan delegasi. Misalkan kalau ada bagian-bagian yang misalkan kalau di bagian ada kebudayaan, bagian pengadilan, bagian lebih nah semenjak ada Belanda sebetulnya tidak menguasai tanah Pak sebelumnya, karena POC datang di sini itu hanya sekedar mau berdagang, jadi hanya menerima produk memonopoli pasar, selesai dan betul. Tapi karena POC ini rugi, korupsi dan banyak hutang, maka diambil alih oleh kerajaan Belanda. Nah mulai dari situlah administrasi pemerintahan dibangun dan pertanahan dibentuk. Dan pembagian sejarah pertanahan itu oleh Belanda pada tahun 1870 mulainya yang disebut dengan agrarian wage. Itu kebetulan dari Piangan. Itu bangsa. Jadi yang pertama, tanah ini dibagi dua. Yang satu konservasi, yang kedua kompensi. Artinya kalau konservasi itu sering ganggu, nggak boleh diganggu, nggak boleh dialih kepemilikan. Itu mau hutan lindungan, mata kecurangan dan mata pulau surrender ya, pada Belanda. Nah yang kompensi itu yang bisa dialih, yang bisa dipemilikan, bisa diproduksikan. Itu pertama yang dikukuhkan itu adalah tanah tanah raja. Yang kedua tanah sultan. Grand Sultan. Ini di Indonesia ya. Sabi di Jawa Barat. Nah, itu tanah ada di kata Saudi tadi Aisyah dalam Saudina kata Singapura 5. Nah itu namanya tanah suap raja. Setelah di dana milik kedarman, camat, wadana, residen, usaha administratif. Baru mengkat itu tanah desa, nuka opat tanah kabuyutan, tanah lebih tanah adat lainnya yang disebut. Yang saya usulkan jadi perspektifnya luar biasa. Kalau saja presiden seperti Pak Anton maju di bangsa ini. Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.